Masyarakat muslimin rahimakumullah, sahabat mulia pemirsa Mutiara Iman Kompas TV. Di sesi ketiga kita bicara soal jebakan kesibukan. Hari ini ada platform-platform yang kemudian menjadikan orang cenderung sangat sibuk dalam urusan-urusan yang mungkin akan menggeser ritual-ritual ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak diisi dengan ritual-ritual pencitraan. Dan ini juga menjadi kesibukan manusia. Dan pada bagian ketiga bahasan soal jebakan kesibukan ini, salah satunya adalah jebakan kesibukan bersosial media. Karena ini hampir nggak bisa ditinggalkan hari ini. Kita pernah melihat platform video di suatu peristiwa di India. Ada seorang ibu yang saking sibuknya main handphone bersosial media, dia ninggalin anaknya di dalam kulkas. Bayangin tuh, anaknya dimasukin dalam kulkas, barulah ketemu 20-an, 30-an menit kemudian. Untungnya anaknya tidak mengalami peristiwa naas. Jadi hari ini kesibukan-kesibukan manusia akan urusan dunia. Lalu kemudian kesibukan manusia akan urusan sosial media yang mungkin niatnya tidak sama sekali berujung kepada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah jebakan yang sangat halus, tetapi kemudian berpotensi bisa membuat manusia hilang kontrol dalam mengontrol amal ibadahnya. Bayangkan di era sekarang, coba kita cek dan kita survei. Berapa orang yang takut sekali ketinggalan handphone, tidak update di sosial media, mengalami kesendirian online, itu berkaitan dengan kesibukan dia. Berapa orang pula yang kemudian menganggap bahwa memposting ibadah adalah sesuatu yang dahsyat banget. Padahal kalau boleh kita pilih ya, kalau boleh kita pilih misalnya, kalau kita sudah sampai dalam tanda kutip di kantornya Allah Subhanahu wa taala dan ingin berdua-duaan dengan Tuhan kita saja, tidak perlu kemudian adalah sharing yang kemudian dilakukan hanya untuk merusak niat kita. Dan itu juga bagian dari kesibukan. Makanya kita bayangkan tuh, ada beberapa ulama Saudi yang mengkritik para orang-orang yang datang ke Saudi untuk melaksanakan ibadah, apakah itu haji atau umroh. Bahkan ketika tawaf pun masih sibuk mengecek sosial media mereka. Masih sibuk. Padahal itu ruang yang sangat luar biasa. Tak ada lagi. Jauh-jauh kita terbang, ribuan kilometer kita terbang hanya untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh kesibukan dunia kita. Sampai di situ kita balik lagi sibuk pada urusan dunia, yaitu apa? Mengontrol berapa orang yang sedang like postingan kita. Itu termasuk kesibukan yang aneh yang dilakukan seseorang ketika dia punya ruang berdua-duaan dengan Tuhannya pada tempat yang mustajab, pada waktu yang istimewa. Tetapi karena jebakan kesibukan dunia tadi, keinginan untuk mendapat pujian orang, keinginan untuk mendapat pengakuan strata sosial, baik di sosial media maupun sosial kehidupan, membuat ruang-ruang ibadah manusia hari ini kemudian hilang begitu saja. Membuat ibadah itu dianggap rutinitas kesibukan, tidak lagi efektivitas sesuatu yang dia cari. Maka jangan lupa, inilah jebakan-jebakan yang sangat berbahaya hari ini zaman now, yaitu jebakan kesibukan yang mungkin di satu sisi melenakan kita untuk melalaikan ibadah, tetapi di sisi lain membuat ibadah kita menjadi satu rutinitas yang juga menghilangkan esensinya, menghilangkan niatnya, menghilangkan keberkahannya. Kenapa? Karena yang kita lakukan mencari pujian di luar Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan ini. Maka mungkin kita perlu mode ulang bagaimana kehidupan kita ini dalam urusan sosial. Aktivitas kita adalah aktivitas kebaikan, tetapi dalam urusan private, ibadah, rumah tangga, urusan-urusan kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah urusan-urusan yang betul kita jaga dan kita kontrol, sehingga ketika niatan ibadah itu terucap dari mulut dan
tertanam di hati semata-mata hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mendapatkan pengakuan makhluk, bukan ingin mendapatkan pengakuan secara sosial, bukan ingin mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sangat jangka pendek dan sama sekali tidak memberi manfaat langsung kepada kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV. Jangan lupa Al-Quran sudah mengingatkan kita. Surah pendek yang luar biasa itu. Surah Al-Asr. Demi masa, wal asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia itu cenderung akan rugi. Kenapa bisa rugi? Tadi dia tidak menggunakan waktunya dengan baik. Kesibukan dia akan urusan-urusan dia di dunia melemparkan dia tidak berfokus lagi pada akhirat. Padahal dia akan mati. Kesibukan dia akan dunia tidak lagi kemudian dilambari niatannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jabakan-jabakan ini yang perlu kita waspadai. Makanya seringkali orang berkata begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doa saya? Saya tidak jadi pejabat ini, saya tidak dapat diikut di pemilihan ini, nggak dapat. Mungkin saja Allah sedang menolong kita. Kenapa? Karena kalau kita menempati sesuatu posisi tersebut, lalu kesibukan kita akan dunia, mungkin duha kita hilang, dikit-dikit tahajud kita hilang, baca Quran kita hilang. Jadi Allah sebenarnya sayang pada kita dengan tidak banyaknya kesibukan urusan dunia yang mungkin menyita energi dan akan merugikan kita, maka fokus kita akan ibadah jauh lebih tenang. Itu sebenarnya mungkin rahasia di balik para ulama yang sebenarnya sangat sederhana hidupnya, tapi ibadahnya dahsyat luar biasa. Mereka berpikir bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan dan menyiapkan semua urusan dan takdir manusia tidak akan tertukar. Yang manusia perlu lakukan adalah ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalan-jalan syariat yang Allah tetapkan untuk kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan sahabat mulia, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV, kesibukan kita sepanjang hari ini tidak melendahkan kita untuk terus taat pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Rasulullah SAW dan meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal muntariq. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.